Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 untuk studi kasus e-learning. Jadi studi kasus pada e-learning ini fokus pada pemutaran video pembelajaran dan fungsi kontrol terkait. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya. Untuk saya sendiri, saya bernama Gilang Rahmadan dengan NPM 2343063. Untuk selanjutnya ada Refki Cahya Rivaldi dengan NPM 2343068. Untuk yang terakhir itu ada Krishna Ali Maulana dengan NPM 2343083. Langsung saja untuk pada materi selanjutnya itu berada pada pendahuluan. Sebelum sistem e-learning digunakan secara resmi, perlu dipastikan sistem sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, User Acceptance Testing atau UAT dilakukan untuk menguji apakah fitur video pembelajaran berjalan dengan baik. Yang ketiga, masalah utama pada studi kasus ini adalah video pembelajaran tidak dapat diputar. Pada tahap 1 ini, itu identifikasi kebutuhan pengguna. Ada login mudah dan cepat, video pembelajaran dapat diputar normal, tombol play, pause, full screen berfungsi, lalu ada audio, video terdengar jelas. Yang terakhir, sistem stabil dan tidak error. Untuk tahap 2, menyusun skenario uji. Pada langkah pertama itu autentikasi, login ke sistem dengan akun pengguna uji atau periksa waktu respon dan pesan error. Langkah kedua itu ada akses materi. Jadi membuka halaman materi pembelajaran. Untuk ketiga, pemutaran video. Memutar video, catat status loading, buffering, dan keberhasilan pemutaran. Untuk langkah 4, kontrol dan audio. Menguji tombol play, pause, full screen, dan memeriksa keluarkan audio pada speaker atau headset. Pada langkah terakhir, itu melakukan logout dan verifikasi sesi berakhir tanpa error. Untuk yang tahap ketiga, kriteria keberhasilan. Itu ada login berhasil tanpa gangguan, materi tampil lengkap dan sesuai, video dapat diputar normal atau start, playhead bergerak. Selanjutnya ada kontrol video atau play, pause, full screen. Lalu audio terdengar jelas pada semua perangkat penguji. Yang terakhir ada logout berhasil tanpa error. Dengan catatan setiap item harus diverifikasi pada kombinasi browser dan koneksi yang relevan. Nah, untuk pada tahap keempat ini akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Refki Cahya Rivaldi. Baik, di sini saya melanjutkan tahap 4 pelaksanaan UAT hasil pengujian. Login berhasil, materi berhasil, untuk video loading terus tidak memulai, play tidak berfungsi, audio no output, logout berhasil. Jadi ringkasannya 3 fitur lulus, login, materi, logout, dan 3 fitur gagal, video, kontrol, dan audio. Dan untuk tahap 5, dokumentasi hasil. Hasil diuji dan dicatat secara terstruktur. Fitur diterima, login, materi, logout. Fitur ditolak, video, kontrol, video, audio, setiap temuan dilengkapi. ID kasus uji, langkah reproduksi, lingkungan, browser, OS, dan koneksi. Log error server atau klien dan screenshot, waktu kejadian dan prioritas perbaikan. Untuk tahap 6, evaluasi dan keputusan. Yang pertama, hasil uji. Jumlah fitur diuji 6 diterima, 3 ditolak. Yang kedua, status belum diterima, sepenuhnya tidak ada layak diproduksi. 3, tindakan. Prioritaskan perbaikan pemutaran video, debugging media, pipelin, lalu UAT ulang. Rencana UAT ulang
Susun ulang kasus uji yang relevan, sertakan skenario jaringan lemah dan cross browser. Dan untuk yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Sistem e-learning belum dapat diterima sepenuhnya tulus pada masalah video. Rekomendasi teknis awal. Yang pertama, periksa transcoding dan format file. Yang kedua, verifikasi konfigurasi CDN atau media server dan CORS. Yang ketiga, uji feedback streaming. Yang keempat, tambahkan logging detail pada pemutar dan server media. Untuk yang ketiga, rekomendasi proses. Yang pertama, trage bug sesuai dampak dan frekuensi. Yang kedua, jadwalkan UAT ulang setelah perbaikan, sertakan regresi otomatis. Yang ketiga, buatkan tim QA, DevOps, dan perwakilan pengguna untuk verifikasi. Dan sekian, terima kasih dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.